Meski banjir berangsur surut, genangan air banjir masih melanda wilayah Doropayung, salah satu desa yang terdampak banjir di Juwana Pati, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari banjir di Pati, sudah bergabung bersama kami Gali Saputra langsung dari lokasi. Selamat malam Gali, bagaimana situasi terkini terkait dengan banjir di daerah Juwana Pati? Ya, selamat malam Soisa dan juga pemirsa. Setelah dilanda banjir selama kurang lebih 2 minggu, genangan air masih terlihat di salah satu desa di Juwana Pati, yakni di desa Doropayung. Dan kami tadi juga sempat mengecek titik-titik yang masih tergenangi air dan terlihat genangan air ini masih sekitar 5 cm hingga 50 cm pada saat siang hari tadi. Namun pada saat sore hari ketinggian air berangsur surut dan mencapai kurang lebih 30 cm hingga saat ini. Dan warga juga sudah tampak berjalan kaki di jalan kampung-kampung yang ada di Doropayung ini dan tampak juga ada kendaraan roda 2, kemudian ada kendaraan roda 4 yang mulai melintas di jalan-jalan tersebut dan tampak juga warung-warung yang ada di sekitar sudah kembali buka dan menawarkan dagangannya kepada warga-warga sekitar. Dan tadi kami juga sempat melihat bahwa warga saat ini sudah tampak mulai kembali membersihkan sisa-sisa banjir yang ada di rumah dan diharapkan rumah ini kembali bersih dan kemudian kembali nyaman untuk ditinggali oleh warga. Dan jika kita ingat kembali kronologi terjadinya banjir ini memang dimulai sejak sebelum malam perayaan Tahun Baru 2023, di mana saat itu debit air belum cukup tinggi, namun kemudian pada tanggal 2, 3, dan 4 Januari ketinggian air berangsur naik bahkan mencapai 1,5 meter. Dan ketinggian air ini berangsur surut sejak 2 hari terakhir ini dan mencapai 30 cm pada saat ini. Dan memang ada beberapa faktor penyebab terjadinya banjir di desa Doropayung ini, diantaranya adalah kiriman air dari wilayah yang lebih tinggi, yakni di Sukolilo Pati, yang mengalir melalui Sungai Juwana, dan pada saat yang sama juga terjadi pasang air laut yang kemudian terjadi tabrakan antara air laut dan air dari kiriman Sukolilo ini yang kemudian airnya meluap ke permukiman warga dan mengakibatkan banjir. Dan memang banjir ini sulit surut karena saat ini kondisi di wilayah Pati ini belum ada pompa air, kemudian kolam resisten juga belum ada, termasuk polder untuk air untuk menampung air yang berlebih ini. Dan memang cukup berdampak juga bagi warga yang ada di sekitar sini, diantaranya ada 3 RW dan 9 RT yang ada di Doropayung ini, yang mana secara keseluruhan terdampak banjir dan menyisakan 1 RT, yakni RT 2 RW 1 yang tidak terdampak banjir karena lokasinya lebih tinggi dan lebih dekat dengan jalan raya. Dan total ada 732 rumah yang terendam banjir, kemudian ada 788 KK yang terdiri dari lebih dari 2.000 jiwa yang terdampak banjir ini. Selain itu juga ada fasilitas umum yang terdampak banjir, diantaranya adalah 6 bangunan musola, kemudian 1 masjid, termasuk 1 wihara dan 1 sekolah, yakni SD Negeri Doropayung 2. Dan sejak terjadinya banjir ini, para guru langsung melakukan evakuasi untuk alat-alat yang biasanya digunakan untuk kegiatan belajar seperti bangku, meja, kursi, dan termasuk buku. Dan diharapkan setelah dilakukan evakuasi ini barang-barang tersebut bisa terselamatkan dan nantinya jika KBM ini kembali digelar, barang-barang tersebut masih bisa digunakan. Dan selain itu saat ini sebanyak 50 siswa yang ada di SDN 02 Doropayung ini masih diliburkan. Dan nantinya akan diberikan informasi jika situasi sudah memungkinkan untuk kembali dilakukan KBM, dan untuk sementara masih dilakukan pembelajaran secara daring. Susa. Baik kali, tadi Anda mengatakan bahwa banjir di lokasi daerah Juwana Pati ini telah terjadi bahkan sebelum malam tahun baru, artinya sudah berminggu-minggu. Lantas seperti apa dampak ekonomi yang dirasakan oleh warga akibat banjir di sana? Ya, Susa, memang terjadinya banjir ini tidak hanya berdampak pada aktivitas warga, tapi juga memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar. Tadi kami juga sempat menemui salah satu petani ikan yang mengelola tambak, di mana sebagian besar bibit mereka yang ada di dalam kolam ini hanyut terbawa arus saat terjadi banjir kemarin. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, seharusnya bulan depan atau sekitar Februari ini para petani akan panen bibit-bibit ikannya seperti ikan nila, kemudian udang. Namun karena adanya banjir ini mereka menjadi terdampak dan hingga saat ini belum bisa diperkirakan berapa besar kerugian yang dialami karena mereka hingga saat ini juga belum bisa menghitung sisa-sisa ikan yang masih ada di tambak
Karena untuk menghitung mereka harus menguras tambak tersebut dan nantinya akan diketahui berapa sisa dari ikan yang ada di kolam tersebut. Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari para petani ini, mereka pada bulan September kemarin menaruh sekitar 20.000 bibit ikan dan udang, dan diharapkan nanti pada saat panen pada bulan Februari ke depan bisa mendapatkan keuntungan sekitar 10 juta rupiah. Namun hingga saat ini mereka mengatakan bahwa kemungkinan pada saat panen ini tidak akan sebagus masa panen sebelumnya karena mereka juga belum bisa menghitung sisa ikan yang ada di tambak mereka. Dan memang selain adanya banjir ini, mereka juga mengatakan bahwa keuntungan yang didapatkan dari tambak ini cukup mepet karena dari hasil yang diterima dari panen saat ini nantinya juga akan dipotong beberapa biaya operasional seperti biaya untuk membeli bibit yang dimasukkan ke dalam kolam, kemudian harga untuk membayar pakan ikan untuk sehari-hari, kemudian termasuk juga BBM yang digunakan untuk menghidupkan pompa air yang ada di tambak. Dan oleh karena itu mereka berharap kepada pemerintah atau pemangku kepentingan bisa memberikan bantuan atau sumbangan bibit agar kedepannya mereka bisa bertahan dengan mengelola tambak ikan ini. Kembali ke studio, Susa. Baik, terima kasih rekan Gali Saputra untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas.